Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngobrol santai seputar perkenalan dengan Jemaat Imam Mahdi. Pada kesempatan sore hari ini telah hadir narasumber kita, Pak Abdul Haq Kartono, untuk kita tanya-tanya bagaimana perkenalan awal terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dari kabupaten mana, Pak? Indramayu, Jawa Barat. Oh, dari Kabupaten Indramayu beliau ini. Jadi bertetangga lah dengan saya di Majalengka ya. Begini, Pak. Kan banyak sekali orang itu mengenal Ahmadiyah itu dengan berbagai cara begitu ya. Nah, saya ingin tahu atau kami ingin tahu bagaimana awal mula perkenalan Bapak terhadap Ahmadiyah. Cerita atau sejarah perkenalan saya dengan Jemaat Ahmadiyah itu ketika saya masih duduk di bangku SMP, tepatnya di kelas 2 ya waktu itu. Dan saya dibesarkan itu di satu kampung yang akses jalannya pada waktu itu kalau hujan ya sangat becek. Dan di kondisi di kampung saya itu tidak ada anak yang statusnya lulusan pondok pesantren, sehingga di kampung saya itu juga ada kesulitan untuk punya seorang ustadz yang bisa mengajari anak-anak di kampung saya, namanya kampung Gunung Sari ya, Desa Pelosokre. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun ya, sehingga kita pernah gonta-ganti mengundang ustadz dari berbagai kampung tetangga itu yang punya background pesantren, sehingga ya akhirnya yang ngaji-ngaji sendiri karena sudah hatam waktu itu Qur'annya ya. Jadi sama anak-anak seumuran saya ya maghrib ngumpul di musola, dan pada waktu itu ada dua orang ya naik sepeda motor yang kebetulan mungkin musafir, numpang sholat di musola tempat saya belajar ngaji dan belajar Iqra dengan anak-anak yang di bawah usia saya waktu itu. Nah, kemudian berkenalanlah dengan orang tersebut, namanya Pak Haji Hasan Basri. Yang kedua adalah Pak Haji Nurjali. Nah, itu dua orang itu akhirnya ingin sholat dan menanyakan apakah sudah selesai jamaah maghribnya. Ternyata belum. Akhirnya beliau yang memimpin sholat jamaah, Pak Haji Hasan Basri, menjadi imam jamaah maghrib, dan anak-anak yang waktu itu hadir sangat banyak ya di musola, penuh. Dan setelah selesai sholat, beliau Pak Haji Hasan Basri dan Pak Haji Nurjali itu mengajari kita ya anak-anak seumuran saya waktu itu untuk cara zikir sesudah sholat fardu begitu Pak. Nah, dengan dua orang inilah sebenarnya singkat cerita beliau ternyata backgroundnya adalah dari Jemaat Ahmadiyah. Beliau belajar dididik di pesantren dan juga belajar dididik menjadi mubalik itu di pendidikan milik Jemaat Ahmadiyah. Sebentar Pak, apa ketika awal mereka ikut sholat di musola tempat Bapak itu belum diketahui sebagai Ahmadiyah begitu? Belum, iya. Jadi mereka berdua ya, beliau berdua itu tidak menyampaikan identitas bahwa saya ini dari Ahmadiyah, tidak ada. Yang tertarik kemudian seperti apa mereka kemudian ngajari ngaji tanpa minta imbalan atau seperti apa Pak? Nah, jadi yang unik di situasi pada saat itu, di mana sesuatu yang lumrah ketika kita mengundang seorang guru ngaji atau katakanlah ustadz ya untuk mengajari anak-anak di sebuah kampung, namanya dipungut iuran untuk sebagai rasa terima kasih kepada ustadz yang mengajari anak-anak ngaji, itu sudah hal yang biasa. Uang lelah ya, anggaplah uang lelah ya. Nah, tapi pada waktu itu beliau berdua
karena melihat kondisi itu beliau merasa iba ya, kasihan anak yang memiliki semangat untuk belajar mengaji ya, belajar Iqra, belajar Al-Qur'an dengan tajwidnya itu sangat banyak. Akhirnya beliau berdua menanyakan kalau Bapak yang mau mengajari ngaji di sini kira-kira diterima enggak. Nah, ya, saya jawab waktu itu, ya dengan senang hati Pak, kita sangat membutuhkan guru yang bisa ngajari kami di sini, ngajari Quran, doa-doa, sholat dan lain sebagainya, yang punya latar belakang memang pendidikan agama yang mumpuni. Nah, seperti itu. Dan beliau menawarkan, tapi waktu itu saya bilang, Pak, mohon maaf kalau untuk mengharapkan imbalan di sini itu apa adanya. Keluarga-keluarga di sini orang tuanya banyak kan petani, jadi ya kadang ada yang namanya bayar iuran yang lancar, ada yang nggak lancar. Nah, beliau menjawab, oh nggak usah, saya tidak mengharapkan imbalan tersebut. Justru saya bisa diterima saja untuk mengajari Al-Quran, belajar Iqra, itu saya sudah senang. Nanti mulai besok ya Bapak akan hadir rutin insya Allah dari Senin sampai Kamis katanya mengajari anak-anak ngaji di sini. Seperti itu Pak. Itu berapa lama Pak sampai ngajari anak-anak itu, berapa lama? Apakah banyak yang sampai bisa ngaji? Ya, itu lama Pak ya, sampai ada 2 tahun ya. Beliau 2 tahun mengajar di situ, sampai anak-anak itu tadinya yang awal ketika beliau ngajar masih Iqra sudah bisa ke Quran ya. Bahkan sudah ada yang hatam ya, hataman, kemudian belajar menulis huruf Arab ya, kemudian juga belajar doa-doa harian ya sesuai sunnah Nabi, doa-doa zikir sesudah sholat, itu terus beliau lakukan. Tiap hari datang beliau, walaupun kondisinya hujan ya, dan kita tahu waktu itu jalan akses dari jalan kecamatan atau jalan desa masuk ke kampung saya itu masih sangat becek kalau hujan. Dan beliau tetap hadir, bahkan begitu semangatnya beliau juga membawa istri beliau, melibatkan istri beliau untuk mengajari anak-anak yang perempuan. Waktu itu Pak. Kemudian kok bisa tahu bahwa Pak Hasan Basri ini Ahmadiyah itu gimana? Jadi beliau waktu itu minta izin ke saya untuk boleh nggak katanya saya mampir ke rumahnya Kartono. Saya bilang boleh Pak, cuma rumah saya masih jelek, kotor, lantainya juga masih tanah. Oh nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa, pengen ngobrol-ngobrol biar kenal sama orang tua katanya. Akhirnya mainlah, singkat ceritanya beliau ke rumah saya, ngobrol dengan memperkenalkan diri, memperkenalkan istri beliau sama anak beliau yang masih kecil waktu itu. Dan ceritalah beliau mengatakan dengan bapak ibu saya itu, boleh nggak saya sambil dongeng di sini, cerita tentang sosok Ratu Adil Imam Zaman, cerita. Pada waktu itu beliau memperdengarkan kisah-kisah atau hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda akhir zaman dan datangnya Imam Mahdi. Dan pada waktu itu bapak saya mendengarkan dengan begitu serius ya. Dan beliau katanya, saya pernah dengar katanya cerita-cerita, kata bapak saya itu, tentang datangnya Ratu Adil itu. Nyambung lah. Nah pada waktu itu singkatnya, waktu itu tidak begitu sekali main ke rumah saya beliau langsung menceritakan tentang Ahmadiyah, tidak. Jadi beberapa kali pertemuan akhirnya beliau menceritakan tentang sosok ya, wujud Ratu Imam Mahdinya, Ratu Adil itu siapa ya, yang sekarang sudah mendakwakan diri gitu, dan sudah mendakwakan diri, mendapat mandat dari Allah Ta'ala sebagai Imam Mahdi atau Ratu Adil itu. Nah, sebutlah nama Mirza Ghulam Ahmad. Di situ. Kemudian nyambungnya gimana? Nah, ketika beliau menyebutkan nama Mirza Ghulam Ahmad, saya secara pribadi
sontak saat itu juga kaget gitu. Nah, karena saya dari kecil kelas 1 SD saya punya guru agama ya, itu sering menceritakan tentang namanya ada Jamaah Ahmadiyah. Pendirinya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, beliau itu sering menceritakan itu dengan gaya beliau yang khas ya, guru agama saya itu, bahwa ini sangat bahaya. Katanya agama baru namanya Ahmadiyah, pendirinya Mirza Ghulam Ahmad, ngaku Islam tapi bukan Islam karena dia punya kitab suci sendiri, punya nabi sendiri, dan naik hajinya juga punya tempat suci sendiri katanya, tidak ke Mekah. Tapi cara-caranya mirip katanya seperti Islam, seperti itu. Berarti pengetahuan awal Pak Kartono, Ahmadiyah itu pendirinya Mirza Ghulam Ahmad, mengaku nabi, punya kitab suci sendiri, Ya. syahadat sendiri, tempat naik haji sendiri ya. Ya. Lalu kemudian bagaimana mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya dari Ahmadiyah tentang beberapa persoalan ini, Pak? Ya. Jadi ketika itu Pak Haji Hasan Basri itu menanyakan, Kartono pernah dengar katanya namanya Jemaat Ahmadiyah. Saya sering dengar, Pak. Di mana itu katanya? Saya bilang dari cerita tadi ya, dari cerita guru agama saya seperti itu. Nah, kemudian langsung karena saya punya kesempatan, ada orang Ahmadiyahnya sendiri, saya minta klarifikasi dari beliau. Tanya langsung. Tanya langsung. Saya juga karena kaget, penasaran juga dari dulu, memang ingin ketemu sama orang yang sering diceritakan itu oleh guru agama saya, sebahaya apa gitu orang Ahmadiyah. Ternyata katanya sudah banyak yang ikut Ahmadiyah di sekitar kecamatan Trisi, kalau sekarang ya, kalau dulu namanya kecamatan Cikedung. Nah, beliau hati-hati kalau ketemu sama mereka katanya gitu. Jadi saya langsung tanyakan, minta ke Pak Haji jelaskan bener enggak kitab sucinya, tempat hajinya, kemudian juga nabinya siapa yang diikuti gitu. Nah, akhirnya di situ juga dijelaskan oleh beliau secara detail ya, tentang beliau menjawab mulai dari haji. Beliau menjawab, saya juga haji katanya belum lama ini ya ke Mekah, tidak ada tempat lain atau milik Ahmadiyah sendiri yang dibangun untuk naik haji. Ya. Nah itu, jadi saya punya bukti-buktinya, saya di rumah punya foto-fotonya, ada juga semacam ijazah bahwa saya ketika itu di Mekah, di Madinah ya, itu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan sunnah Nabi. Nah, gitu ya. Dan akhirnya beliau mempersilahkan saya bisa main ke rumah beliau kapan waktu setelah pulang sekolah untuk membuktikan kalau itu hajinya betul-betul ke Mekah. Gitu. Jadi pada waktu itu sampai juga ke rumah Pak Hasan Basri. Ya, besok harinya setelah pulang sekolah mampir ke rumah beliau, gak jauh kebetulan dari tempat saya sekolah waktu itu. Saya naik sepeda mampir itu dan lihat foto-foto beliau ketika beliau naik haji di Mekah. Bukan ya. Editan gitu ya. Bukan. Bahkan oleh-oleh hadiah Al-Qur'annya itu, Al-Quran dari cetakan Raja Arab Saudi itu ya. Itu ditunjukkan, dan foto-foto ketika beliau memakai baju ihram ya di sana. Tuh. Sebentar Pak ya, tadi ngajari ngaji 2 tahun. Dari yang tadinya Iqra sampai bisa Al-Quran. Ya. Berarti kan beliau juga mempelajari Al-Quran ya. Betul, makanya itu. Nggak mungkin orang tidak mencintai Al-Quran bisa ngajari anak-anak baca Al-Quran kan. Ya, betul. Kemudian naik haji dibuktikan. Nah, yang menjadi ganjalan bagi banyak orang itu kan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku menjadi nabi. Betul, ya, ya. Bahkan isunya nabi ke-26. Kan, gitu ya. Ya. Nah, gimana tuh kok Pak Kartono bisa kemudian
mendapat jawaban apa tentang kenabian ini gitu. Ya, dan memang ini yang sangat menurut saya paling berat ya ketika mendengar isu itu dan minta supaya itu diklarifikasi tentang sebenarnya Kenabian gitu ya. iya status kenabiannya Mirza Ghulam Ahmad, karena kita tahu bahwa namanya kita diajari dari kecil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir ya yang membawa syariat Al-Quran, jadi tidak akan ada lagi yang bisa membawa syariat baru. Nah itu yang akhirnya beliau sama beliau ya Pak Haji Hasan Basri, dan waktu itu datang juga Pak Haji Nurjali. Nah, jadi Pak Haji Nurjali ini rupanya beliau ini sebenarnya backgroundnya Muhammadiyah Pak. Saya baru tahu setelah saya juga kenal lama ya. Jadi seorang Muhammadiyah dan pernah belajar, dan beliau jadi duta pesantren Gontor di Mekah. Beliau tinggal di Mekah itu kurang lebih 15 tahun. Sangat fasih bahasa Arabnya, luar biasa beliau. Dan beliau sangat mendukung dakwah yang disampaikan oleh Pak Haji Hasan Basri. Padahal waktu itu beliau sendiri juga belum beat, Pak Haji Nurjali itu. Tapi beliau sangat mensupport untuk dakwah Ahmadiyah di Indramayu dan sekitarnya. Beliau ikut juga menjelaskan tentang status kenabiannya Imam Mahdi itu. Dijelaskan dari hadis. Ya saya karena tidak begitu paham waktu itu ya tentang bahasa Arab, bisa lebih mendengarkan dari sisi terjemahnya tentang bagaimana status ketika Imam Mahdi datang ya, kemudian statusnya seperti apa dari sabda-sabda Kanjeng Nabi. Dan ternyata memang pangkat kenabian yang disandang oleh Mirza Ghulam Ahmad, oleh Imam Mahdi itu tidak sama dengan kenabian yang disandang oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijelaskan secara sederhana karena waktu itu saya masih kecil ya, belum jelaskannya bahwa ibaratnya guru utama rohani itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu hanya seseorang dari antara umat Islam yang memperoleh makrifat kerohanian beliau, ya Imam Mahdi itu. Nah, jadi pangkat kenabiannya itu bukan pangkat kenabian yang membawa ajaran baru, hanya misinya meneruskan untuk menyatukan umat Islam. Syariat tetap katanya Al-Quran pada waktu itu. Jadi sedikit pun tidak merubah-rubah ayat Al-Quran, apalagi sampai bawa kitab suci sendiri. Nah itu tidak benar. Nah itu dijelaskannya begitu, saya masuk akal juga karena hari-hari Pak Haji Hasan Basri dan Pak Haji Nurjali itu mengajari kita itu ya Al-Quran gitu ya. Gitu, iya. Nah sekira ini menjadi penting Pak ya dari sejarah Pak Kartono ini, bahwa ketika ada sesuatu yang katakan itu kabar angin ya. Ketika mendapatkan penjelasan dari sumbernya kan menjadi clear ya, gitu, menjadi clear bahwa tadi hal yang sangat penting adalah kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Jadi beliau itu bukan nabi hakiki seperti Nabi Muhammad SAW membawa syariat, membawa kitab sendiri gitu ya. Nah saya kira juga mungkin ini Pak ya, mohon nanti dikoreksi kalau salah. Berarti orang-orang Jadi kalau tidak ada Hadrat Rasulullah SAW, maka tidak ada sebenarnya karunia berkat kenabian dari Buruzi dari Hadrat Imam Mahdi itu katanya. Berarti tetap utamanya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi beliau hanya
pantulan rohani dari Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak ada wujud Rasulullah, maka beliau pun tidak ada sebenarnya status derajat itu sebagai imam. Tapi gini juga Pak, ini mungkin sekalian sharing saja ya. Kalau saya juga pernah menjelaskan tentang itu, bahwa Mizaqul Amal itu kan bayangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kan dalam bahasa kita, konteks bayangan itu seperti Nabi bayangan gitu ya. Seperti nampaknya nggak pas gitu. Ya, ya. Jadi saya pernah konsultasi juga, diskusi juga bahwa bayangan itu kalau di dalam bahasa hadis kan ada ladila ila dili gitu ya. Ya. Itu sebetulnya lebih pasnya itu di bahasa kita kan naungan begitu. Naungan, ya. Jadi Nabi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu jenis kenabiannya di bawah naungan kenabian Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Itu. Jadi nah ini saya justru dari ini menarik juga Pak ya. Kemudian Pak Kartono ini guru bilang Ahmadiyah sesat, jangan dekat-dekat, berbahaya. Lah, kok bisa memutuskan untuk baiat itu bagaimana? Nah, ini Kan pergolakan batin pada waktu itu yang sangat luar biasa ya. Iya. Karena antara saya menghormati guru agama saya yang dulu ngajari saya dari kecil cara baca Quran ya. Dan saya begitu hormat sama beliau juga. Nah, jadi antara saya menghormati guru beliau dengan fakta yang terjadi ketika sudah diklarifikasi oleh orang Ahmadiyah sendiri. Nah, akhirnya saya itu memberanikan diri, Pak. Klarifikasi lagi saya. Setelah klarifikasi lagi kepada guru ngaji saya. Jadi saya silaturahim ke rumah beliau di kampung sebelah, ya, datang, ya, menyampaikan bahwa saya telah bertemu dan diskusi dengan Ustadz Ahmadiyah. Gitu ya. Jadi saya sudah menanyakan hal-hal yang sering disampaikan guru ngaji saya itu, Pak, saya bilang Pak Ustadz, saya sudah menyampaikan dan ternyata oleh Ustadz Ahmadiyah itu, oleh Mubalik Ahmadiyah itu semuanya dibantah bahwa itu tidak benar. Dan saya melihat sendiri bagaimana amalan sholat beliau itu juga sama seperti yang kita laksanakan hari-hari. Sholat 5 waktu, tepat waktu, dan mengajari Al-Quran, Pak. Dan haji, kebetulan beliau juga haji, saya bilang hajinya ke Mekah. Nah itu seperti apa kok? Bapak, saya bilang sebagai guru ngaji kan, seharusnya kan Pak bisa menyampaikan yang benar. Jadi tidak boleh ada fitnah. Nah ternyata ketika Bapak menyampaikan Ahmadiyah itu A, ternyata oleh orang Ahmadiyah sendiri itu dibantah, tidak sesuai seperti yang Bapak nyatakan. Nah waktu itu guru ngaji saya dengan raut muka yang tidak senang ya, karena kekhawatiran beliau terjadi. Salah satu dari murid ngaji beliau itu ternyata ketemu sama orang Ahmadiyah, gitu ya. Dan beliau melihat saya sepertinya sudah terpengaruh gitu. Padahal waktu itu saya belum masuk Ahmadiyah. Dan saya balik klarifikasi, minta petunjuk sebenarnya yang benar itu yang mana Pak. Saya bilang Pak Ustadz, guru ngaji saya itu. Beliau menjawab dengan raut muka yang saya lihat kecewa dan nadanya juga tinggi. Oh ya terserah kamu sekarang. Kamu mau percaya sama saya atau sama Ustadz Ahmadiyah itu? Nah saya jawab lagi, mohon maaf Pak Ustadz, bukan begitu. Saya ingin mendapatkan satu kepastian. Jadi jangan sampai, mohon maaf Pak Ustadz juga menyampaikan sesuatu yang bohong. Kan itu dosa Pak, memfitnah orang. Jadi kemudian kalau misalnya orang Ahmadiyah yang berdusta sama saya bilang berarti kan mereka yang dosa lah ya, itu menyampaikan yang tidak sebenarnya. Nah sekarang gini saja Pak, nah saya waktu itu memohon kepada beliau, ayo kapan kita cari waktu Bapak
kita ketemu ngobrol santai sama Mubalik Ahmadiyah supaya clear, kita itu tetap bersaudara tanpa saling menuduh, oh ini kafir, ini sesat. Karena Pernah itu ada upaya ke sana. Saya pada waktu itu sebenarnya secara hati itu gemetar karena ya nggak Guru, sopan, kan guru gitu. gitu. Nah, Iya. tapi beliau menolak Hmm. untuk ketemu langsung pada waktu itu supaya saling klarifikasi gitu ya. tentang sebenarnya versi Ahmadiyah guru ngaji saya dengan versi Ahmadiyahnya yang memang ustadz dari Ahmadiyah begitu. Beliau menolak waktu itu, tidak mau ketemu. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nah, terus cerita beat gimana? Nah, beatnya itu lama sebenarnya saya. Jadi setelah saya Enggak, mesti gini dulu Pak, mohon maaf. hmm, Apa dari Pak Hasan Basri itu atau dari Ustadz atau Pak Haji siapa? Nurjali Nurjali itu Bapak itu digiring, dipaksa masuk Ahmadiyah apa enggak sih? tidak. Jadi ini yang sebenarnya juga sekaligus membantah ya kenyataan yang terjadi itu, isu yang disebarkan oleh guru ngaji saya tidak sebutkan namanya karena beliau juga sudah almarhum. Jadi kalau ketemu dengan orang Ahmadiyah itu mesti akan dipaksa masuk Ahmadiyah. Caranya dengan biasanya dikasih minum katanya. Makanya kalau ketemu dengan orang Ahmadiyah dikasih minum tuh jangan diminum, Sihir gitu nanti ya. terpengaruh katanya begitu. Iya, iya. Nah, akhirnya selama saya pergaulan beliau mengajari kami ya di kampung kami ngaji itu tidak ada perkataan atau dari sikap beliau yang menggiring atau memaksa kita untuk ikut Ahmadiyah gitu ya. Jadi tidak ada sedikit pun itu arah ke sana itu ya. Kalau pengalaman saya ya seperti itu, tidak ada upaya ke sana. Lah ya itu tadi tidak ada upaya ke sana, tapi kok tertarik dan masuk itu Nah, yang membuat saya tertarik itu yaitu tadi beliau tetap semangat menghikmati masyarakat ya, mengajari anak-anak ngaji tanpa pamrih ya. Nah, itu yang saya tertarik, dan beliau sangat care dengan lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar ngajar ngaji datang kamu. Jadi ketika dengar ada salah satu keluarga yang ada yang sakit di kampung itu, beliau menengok, padahal beliau sendiri nggak kenal gitu loh, saudara juga bukan, dan beliau menengok, selalu menanyakan kenapa sakitnya. Nanti besok-besok beliau bawakan obat tuh, namanya unik tuh, namanya homeopati. Nah, saya sendiri juga baru dengar waktu itu. Jadi diobati, dikunjungi. Nah, sampai akhirnya setelah banyak bergaul dan saya juga singkat ceritanya sering diajak di pesantren kilat yang diadakan oleh Ahmadiyah. Ternyata di acara pesantren kilat beliau juga ngajar Al-Quran, ngajar hadis-hadis. Begitu sedemikian rupa, ada tahajud saya lihat itu di acara-acaranya anak-anak Ahmadiyah ya. Waktu itu saya ingat di Manislor, Kabupaten Kuningan. Nah, saya diikut sertakan, padahal saya sendiri juga waktu itu belum ikut Ahmadiyah, belum menyatakan masuk ya. Jadi ikut. Nah, dari pengalaman itulah saya mengamati, menilai bahwa apa sebenarnya yang harus kita takutkan dari Ahmadiyah dengan sikap beliau yang begitu baik, menghormati masyarakat, agama, tulus gitu ya. Nah, saya lihat nggak layak orang-orang jamaah seperti ini dituduh sesat, apalagi dinyatakan bagi bukan orang Islam. Sedangkan amalan mereka itu murni mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Begitu. Nah, disitulah sudah menyimpulkan gak mungkin orang ini orang-orang sesat. Iya, dalam hati saya, tapi belum diikrarkan saya menyatakan masuk Ahmadiyah. Nah, setelah pulang dari Manislor itu ikut pesantren kilat, akhirnya saya memutuskan untuk masuk BA tahun berapa itu Pak? Itu tahun 99 awal. Ya, sebelum kedatangan Khalifah Ahmadiyah ke Indonesia. Ya. Enggak sih, ingin memperjelas saja sebetulnya.
kan ketika ini Bapak tahun 99 Ya. ya masuk Ahmadiyah. Nah, ketika beat itu masuk Ahmadiyah kan tandanya beat. Ya. Mengucapkan syahadat nggak itu? Ya, betul, mengucapkan syahadat. Gimana tuh syahadatnya itu? Ya. Dan saya memang ketika sebelum beat pun sudah baca buku-bukunya ya, Ya, diberikan oleh Pak Haji Hasan Basri, dan saya itu baca. Memang salah satu syaratnya kan di awal dituntun untuk baca syahadat. Ya. Nah, tapi bagi saya justru syahadat itu adalah bentuk ikrar, bukan seolah-olah kita baru Islam lagi gitu. Masuk Ahmadiyah itu baru seolah Islamnya Baru Islam gitu. ya. Tidak. Nah, saya waktu itu mikirnya ketika orang mau nikah saja, saya sering dengarkan orang mau akan nikah itu baca syahadat juga. Padahal kan sudah Islam. Dalam hati saya pikir, saya ngapain juga baca syahadat kan wong sudah Islam kan gitu. Nah, ternyata kalimat syahadat ini juga dijelaskan oleh Pak Haji Hasan Basri bahwa itu bentuk ketika ketika Rasulullah SAW wafat, kan kemudian terpilih Hadrat Abu Bakar menjadi Khalifatul Rasyidin yang pertama, kan juga sahabat-sahabat yang beat kepada beliau juga mengikrarkan syahadat juga sebagai bentuk janji taat kepada beliau gitu. Nah, saya akhirnya yakin ya, kemudian membaca syahadat, dan sebelumnya sudah mempelajari bahwa ada 10 syarat beat itu ya, bahwa kita harus menjauhkan dari syirik ya, berbuat huru hara, berzina dan lain sebagainya itu ya, dari 1 sampai 10. Itu saya sudah siap dengan konsep itu, berusaha untuk ke arah sana, menjadi orang Islam yang sebenarnya gitu ya. Oke. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Kita tadi sudah mendengarkan cerita Pak Maulana Kartono, bagaimana beliau meneliti, membuktikan, dan kemudian mengamalkan ya ajaran-ajaran Imam Mahdi yang notabene sama sekali tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah karena melihat teladan dan pengkhidmatan dari seorang Haji Hasan Basri yang kala itu adalah mubalik Jemaat Ahmadiyah dan Pak Haji Nurjali. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada unsur-unsur yang lain dalam arti iming-iming harta dan sebagainya. Betul. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah jalan hidayah yang diterima oleh Maulana Kartono dari perkenalannya dengan sosok Haji Hasan Basri ditambah dengan temannya tadi Pak Haji Nurjali yang berawal dari pertemuan di musola dan mengajar ngaji. Tentu saja ini menjadi kisah-kisah yang sangat menarik dan memberi contoh kepada kita untuk tidak menjas ya, menilai seseorang itu hanya dari kabar berita yang tidak jelas. Justru Islam mengajarkan untuk tabayun, memperjelas sesuatu yang terjadi dan langsung kepada sumbernya, tidak kepada sumber yang lain. Terima kasih. Tentu masih banyak cerita beliau, bagaimana kemudian beliau memutuskan untuk masuk ke sekolah pendidikan mubalik di Ahmadiyah dan sekarang sudah bertugas menjadi mubalik Ahmadiyah. Selama berapa tahun, Pak? Ada 10 tahun. Sudah 10 tahun menjadi mubalik Ahmadiyah. Terima kasih.